Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas masalah multimeter analog. Kenapa dikatakan dengan multimeter analog? Karena di dalam multimeter ini pergerakannya secara mekanis, dia menggunakan jarum sehingga dikatakan dengan analog. Sedangkan kalau kita sering mendengar multimeter digital, artinya multimeter tersebut dengan menggunakan angka-angka digital. Nah, itu perbedaannya. Dikatakan dengan multimeter, multi itu adalah banyak dan meter itu adalah besaran-besarannya. Artinya alat ukur listrik kita ini dapat mengukur besaran-besaran listrik yang banyak seperti tegangan, arus listrik, dan juga hambatan listrik. Sebelum kita menggunakan, ada beberapa perkenalan bagian yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah skala. Jadi pembacaan ini menggunakan skala, ada angka-angkanya dan ada strip-stripnya. Tidak semua angka tertulis. Jadi kita harus mengetahui nilai-nilai setiap strip sesuai dengan batas ukur yang kita gunakan. Di sini ada baut kecil. Nah, ini adalah untuk mengatur kalibrasi. Dalam kondisi normal tidak digunakan, jarum harus menunjukkan angka 0. Nah, jika dia tidak 0, maka kita bisa putar skrup di sini menggunakan obeng min, perlahan-perlahan saja sampai dia menunjuk angka 0. Dan di sini kita lihat ada putaran knob yang bisa diputar-putar. Ini adalah untuk kalibrasi, kita lihat tertulis ya. Tertulis di situ adalah 0 ohm adjust. Nah, di sini adalah untuk mengadjust, mengenolkan pada saat kita mengukur hambatan listrik. Di dalam switchnya kita lihat ada macam-macam. Ini ada switch pemutar yang bisa kita atur sesuai dengan kebutuhan. Pertama tertulis dia DC V. Artinya apa? Ini range ini mulai dari 0 sampai 1000 ini adalah range untuk mengukur tegangan DC. Tegangan DC itu contohnya adalah batu baterai, aki, baik aki motor, aki mobil, ya, akumulator, atau adaptor. Nah, itu merupakan tegangan DC atau tegangan searah. Sedangkan range yang merah ini tertulis namanya ACV, artinya di sini adalah tegangan bolak-balik atau tegangan AC. Nah, ini biasanya kita gunakan untuk mengukur tegangan jala-jala PLN yang di rumah kita. Jadi tegangan listrik dari PLN bisa kita lakukan pengukuran menggunakan ini, atau kita mengukur tegangan-tegangan dari trafo maupun dari generator. Nah, ini kita bisa menggunakan range pengukuran pada ACV. Di sini ada juga namanya, kita lihat lambangnya, di sini adalah lambang ohm. Nah, range ini adalah untuk mengukur hambatan-hambatan listrik seperti resistor ya. Jadi kita bisa mengukur berapa nilai hambatannya. Terus di sini lagi tertulis DC miliampere. Nah, alat ukur multimeter ini bisa untuk mengukur arus listrik ya dalam satuan mulai dari mikroampere sampai miliampere pada arus listrik searah ya. Nah, di sini adalah lubang untuk probe tadi. Nah, selain itu, alat ini juga dilengkapi dengan buzzer. Buzzer ini biasanya untuk kita mengukur kalau ada kabel yang putus atau terjadi kontak atau tidak terhadap penghantar, bisa kita gunakan buzzer. Sedangkan di sini ini ada lagi titik yang ini. Nah, di sini adalah output, tapi ini memang jarang sekali kita gunakan. Ini biasanya untuk eksperimen kita mengambil output daripada multimeter ini. Yang kita gunakan paling hanya sebatas COM. Ini adalah untuk negatif, commonnya, dan di sini adalah untuk kabel positif. Seperti apa cara penggunanya? Jadi setelah multimeter ini sudah ada, kita siapkan probe warna merah dan warna hitam. Ini adalah test pointnya, memang sengaja dibuat runcing supaya untuk memudahkan kita dalam pengukuran. Kabel ini tidak boleh terbalik,
Jadi kita tempatkan yang benar adalah positif dalam posisi merah dan kabel negatif pada COM di sini. Nah, ini seperti ini. Nah, kalau sudah, kita bisa melakukan pertama pengujian apakah kabel prop ini nyambung atau tidak. Karena kalau kabel prop di sini kelihatan fishingnya bagus, tiba-tiba dia tidak nyambung atau putus di antara kabel tersebut, maka pengukuran kita akan gagal. Makanya sebelum kita menggunakannya, kita harus pastikan prop tersebut terhubung dengan baik. Nah, salah satu caranya, kalau dia dilengkapi dengan buzzer, kita arahkan saja tombol ini di buzzer seperti ini, dan kita hubungkan secara singkat. Ya. Nah, ketika dihubungkan dengan secara singkat, maka buzzer akan berbunyi. Nah, ini menandakan bahwa terjadi hubung singkat antara merah dan hitam ini, dan kabel prop ini dalam kondisi baik. Atau ada multimeter yang tidak dilengkapi dengan buzzer, maka kita bisa arahkan saja yang paling ini adalah kali 1. Nah, ini dikali 1, kita tempatkan dikali 1, maka propnya kita hubungkan secara singkat. Nah, kondisi jarum bergerak seperti ini, artinya dia dalam kondisi terhubung, ya. Jadi kabel tersebut dalam kondisi baik. Nah, itulah bagian-bagiannya. Nah, sekarang skala. Ini yang tidak kalah penting adalah pembacaan skala. Pada saat membaca skala, kita harus tahu lambang-lambang di skala ini, ya. Kita lihat di sini, tulis ada lambang ohm. Nah, jadi kalau ohm ini adalah skala yang kita baca untuk membaca tahanan listrik. Jadi pada saat switch diletakkan mulai dari kali 10, kali 1 kilo, kali 100, kali 10, dan kali 1 ohm, maka range ini, ya. Jadi pada saat switch kita gerakan di daerah posisi ini, maka skala yang kita baca adalah mulai dari 0 hingga sampai angka tak terhingga di sini, ya. Atau di sini kita lihat ada 2K atau 2 kilo. Nah, jadi range inilah yang akan kita baca. Di dalam skala juga dilengkapi dengan cermin. Tentunya ini ada maknanya. Jadi artinya cermin ini supaya pembacaan kita tidak salah. Membaca yang benar adalah jarum itu harus berhimpit dengan cermin. Jadi pantulan di sini akan nanti cermin akan dipantulkan di cermin sini, maka pembacaan yang benar adalah posisi jarum dengan posisi bayangan jarum di cermin itu harus jadi satu. Itulah pembacaan yang benar. Kita lihat jadi 0, 5, 10, 20. Di sini kita lihat 30, 50, 100, dan seterusnya. Nah, nilai-nilai angka ini harus kita kalikan dengan batas ukur yang kita gunakan. Nah, ini cara menggunakan ohm meter. Jadi sekarang ini coba kita praktekkan bagaimana cara menggunakan ohm meter. Nah, coba kita tempatkan di sini adalah kali 1. Untuk mengukur daripada hambatan listrik atau resistor, jadi kita harus posisikan sudah kali 1. Kondisi prop harus dalam kondisi di-shortkan dulu untuk mengadjust. Yes. Kita lihat jarum itu bergerak ke kanan dan dia tidak dimulai dari titik 0. Supaya pengukuran kita benar, kita putar sampai dia menuju angka 0 dengan tepat. Ya, mungkin bisa kita lihat di layar. Nah, lihat di sini sudah menunjukkan angka 0. Nah, maka kalau sudah menunjukkan angka 0, kita dalam kondisi siap untuk mengukur hambatan listrik. Sekarang saya bawakan sebuah resistor. Ini sebuah resistor. Coba kita ukur berapa nilai hambatan daripada resistor ini. Kita ambil, kita ukur resistor tersebut. Kita tempatkan saja, kita lilit seperti ini supaya posisinya tidak berubah. Kita tempatkan.
Nah, kita lihat jarum sudah mulai bergerak. Pada saat seperti ini, jarum lebih condong menuju ke angka 0. Ini kan agak susah kita mencarinya. Maka kita bisa menurunkan batas ukurnya ke bawah, yaitu kali 100. Nah, karena kita sudah memindahkan batas ukur, maka kita tidak bisa langsung membaca. Kita harus menshotkan kembali, mengadjust kembali apakah dia 0 dengan tepat atau tidak. Iya, kalau dia memang tepat dengan 0, nah ini kan tidak kan, dia sedikit bergeser, makanya kita harus atur supaya dia menuju angka 0 dengan tepat. Nah, sekarang sudah menuju angka 0. Kalau sudah menuju angka 0, kita hubungkan hambatan tadi, kita akan mengukur hambatannya, pasang. Iya, dia akan sudah menunjukkan angka. Nah, kita lihat berapa angkanya. Jadi angkanya kita lihat di sini. Ya. Kita lihat di sini ada angka 0, ada angka 2, dan ada angka 5. Di sini kita lihat. Nah, antara 2 ke 5 itu ada beberapa strip. Nah, di sini kan kita bisa tentukan, artinya strip yang di sini tadi itu adalah angka 3, strip angka panjang ya. Kalau strip yang pendek artinya 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5 dan 5. Nah, jadi kalau kita lihat dengan di kamera ini, maka kita lihat bahwa di sini menunjukkan sekitar 3,5. Nah, ini adalah angka pada skala. Nah, sekarang 3,5 ini harus kita kalikan sesuai dengan batas ukur yang kita gunakan. Nah, ini kali 100. Jadi 3,5 kali 100. Itulah hasilnya dalam satuan ohm. Hasilnya adalah 350 ya. Jadi di sini adalah hasilnya 350 ohm. Saya ulangi lagi ya. Jadi di sini menunjukkan angka 2. Setiap strip ini adalah setengah, otomatis dia menunjukkan di sini adalah 3,5. Nah, 3,5 ini belum hasil jadi. 3,5 kita harus kalikan dengan batas ukur. 3,5 dikalikan dengan 100. Hasilnya adalah 350. 350 ini satuannya dalam satuan ohm. Nah, ini. Jadi hasil pengukuran hambatan tadi adalah 350 ohm. Pokoknya silakan saja dilihat nanti. Coba kita nanti bisa tukar lagi dengan hambatan-hambatan yang lain. Seperti apa hasilnya kalau dijajal menggunakan hambatan-hambatan yang lain. Baik, sekarang kita coba lagi dengan nilai hambatan yang lainnya. Kita coba melihat, menghitung bagaimana hasilnya. Kita hubungkan dulu resistor tersebut. Kita lihat saja. Ya. Kita lilit, dia sudah bergerak angkanya, tapi kita yakinkan dulu, kalibrasi terlebih dahulu, apakah dia 0? Ya, memang dia 0. Nah, sekarang coba kita lihat skala yang ditunjukkan oleh jarum. Nah, pada saat ini skala terlalu condong ke sebelah kiri, sehingga di sini mungkin kita anggap kurang presisi. Maka kalau memang dia terlalu condong ke sebelah kiri, kita bisa naikkan. Nah, kalau di sini kan agak lebih mudah kita membacanya. Karena kita sudah pindah switch batas ukur, maka kita kembali lagi untuk menadjust. Yakinkan memang dia menuju angka 0. Kita lihat di sini. Nah, lihat di sini kan belum 0, kita putar sampai dia menuju angka 0. Iya, sekarang di adjust sudah menuju angka 0. Nah, maka kita bisa ukur sekarang. Kita lihat. Nah, sekarang kita lihat batas ukur yang kita gunakan.
Ini adalah batas ukur yang kita gunakan adalah kali 10 ya. Ini adalah kali 10 kali 10K, artinya kali 10 kilo. Jadi setiap hasil yang ditunjukkan oleh jarum harus kita kalikan dengan 10 kilo. Kita lihat jarum ya. Jarum menunjukkan angka 20. Jadi angka di sini menunjukkan angka 20 dan ini merupakan belum harga hasil akhir ya. Jadi angka 20 ini lalu kita kalikan dengan 10 kilo yang ditunjuk oleh batas ukur. Nah, ini kan ada tanda kali 10 kilo. Sehingga hasilnya adalah 20 kali 10 kilo. Sekitar 200 kilo ohm. Nah, itulah cara membaca ohm meter. Jadi cara membaca ohm meter kita harus paham betul, ingat kalibrasi sama ingat pengali daripada batas ukur. Nah, sekarang coba kita mengukur tegangan DC. Tegangan DC salah satu contohnya adalah batu baterai. Nah, batu baterai ini kalau untuk mengukur tegangan DC, kita letakkan sesuai dengan tulisannya. Kalau dia di sini DC, artinya kita letakkan di range ini. Kalau suatu kita akan mengukur, kita belum tahu berapa sumber tegangannya. Kalau batu baterai ini udah jelas ya, sekitar 1,5 volt. Tapi seandainya kita ingin mengukur suatu baterai yang belum ada tegangannya, maka alangkah baiknya kita tempatkan batas ukur yang paling tinggi dulu, supaya jarumnya tidak mentok ke kanan. Nah, misalnya saya contohkan di sini 50 volt. Nah, kalau 50 volt kita coba ukur dulu bagaimana terjadi dengan jarum. Nah, jadi untuk mengukur tegangan DC, kita perhatikan tadi kutub positif sama negatif itu polaritas ini harus tidak boleh terbalik. Di baterai kita lihat, kalau baterai ini kan tertulis ya, jadi baterai ini akan tertulis tegangan positif ini biasanya adalah condong kepala ya. Jadi kepala ini adalah ciri khas untuk kutub positif, sedangkan kutub negatifnya adalah yang rata. Nah, jadi cara mengukurnya positif harus kita letakkan di kepala tadi, di probe ini positif, dan ini adalah kita taruh negatif. Karena di sini jarumnya bergeraknya sangat sedikit, kita bisa menurunkan batas ukurnya. Nah, kalau nanti batas ukurnya juga masih terlalu sedikit gerakannya, kita masih bisa mampu untuk menurunkan kembali. Tapi sementara kita lihat dulu batas ukur yang 10 volt. Kita lihat batas ukur 10 volt. Nah, untuk yang 10 volt, maka skala yang kita lihat adalah DC volt di sini. Ya, DC volt di sini. Yang kita lihat adalah 0 sampai 10. Ini yang kita lihat skalanya. 0 sampai 10. Jangan lihat skala yang lain. Nah, kita lihat di sini ada angka 0 dan ada angka 2. Otomatis di tengahnya itu adalah angka 1. Nah, satu di sini. Jadi di sini 0, 1, tengah di sini 2. Satu strip ini itu bernilai sekitar 0,2. Jadi setiap strip itu berkisar nilainya 0,2. Otomatis di sini 1 ditambah 0,2 tambah lagi 0,2 karena dia menunjuk 2 strip. Hasilnya adalah 1,4. Ya, di sini ya, 1,4. Itulah cara mengukur batu baterai. Tapi seandainya Anda ingin menurunkan batas ukur, kita tes apakah selisihnya atau beda atau tidak. Kita bisa menempatkan batas ukur yang 2,5. Kita lihat batas ukur 2,5. Untuk membaca batas ukur yang 2,5 volt, di sini tidak tertulis. 2,5 tidak ada. Yang ada 0 sampai 250, 0 sampai 50, dan 0 sampai 10. Kalau dia tidak tertulis, ya, jadi angkanya kita lihat dulu ya angkanya. Kalau nanti tidak tertulis, maka Anda lihat di angka 2,5. Artinya harus skala yang kita lihat ada angka 2, ada angka 5. Kita lihat di ujung.
Kalau kita lihat batas ukur 10 tidak mungkin, karena di sini tidak ada angka 2 dan angka 5. Di sini juga hanya ada angka 5 saja. Nah, kalau di sini ada lengkap, ada 2, ada angka 5. Jadi, pada saat kita menggunakan batas ukur 2,5, skala yang kita baca adalah 0 sampai 250. Akan tetapi, angka ini belum angka jadi. Karena pada saat dia menunjuk 250, bukan berarti 250 volt, tapi adalah 2,5. Kalau seperti itu, dia dibagi 100. Jadi semua angka yang ada di sini, 0, 50, 100, 150, 200, dan 250, harus kita bagi dengan 100. Oke, kita lihat berapa hasilnya. Ya, mungkin bisa kita lihat di kamera. Nah, pada kamera dia menunjuk angka, ya, walaupun kita melihat 150 itu ada strip merah ya, yang kita tetap baca adalah di atas, strip di atas. Jadi kalau kita lihat di situ ada angka 150, ya, ada angka 150, tapi stripnya di sini yang kita baca. Kalau di sini 150, di sini 200, otomatis di sini adalah 175. Dengan demikian satu strip bernilai 5. Kalau di sini 150, dia lebih daripada satu strip, maka di sini adalah 155. Nah, di sini baterai tidak mungkin tegangannya 155, tapi dibagi dengan 100. Hasilnya 155 dibagi 100 mendapatkan 1,55 volt. Ya, sedikit berbeda ya antara hasil yang kita tadi batas 10 dengan batas 2,5. Ya, tapi tidak ada masih batas toleransi perbedaan tersebut, sehingga berkisar antara tadi 1,4, kalau di sini 1,55. Sedikit berbeda karena di sini terjadi perbedaan batas ukur. Nah, yang lebih presisi lagi adalah kita menempatkan batas ukur yang terdekat. Jadi kalau yang terdekat adalah batas ukurnya adalah 2,5. Nah, itulah yang lebih akurat ketimbang kita menggunakan batas ukur yang lebih tinggi. Itulah cara untuk mengukur tegangan DC. Dan ini bisa kita terapkan untuk mengukur pada aki mobil atau aki motor. Nah, untuk mengukur aki mobil atau aki motor, ini nanti silakan ditempatkan saja di batas ukur 50. Ya, ditempatkan saja batas ukur 50. Skala yang kita baca adalah 0 sampai 50. Artinya di tengah ini. 0, 10, 20, 30, 40, 50. Karena rata-rata tegangan aki mobil atau aki motor berkisar 12 volt sampai 13 atau 14 volt. Nah, jadi range-nya di sekitar sini normalnya. Jadi kalau kita tunjukkan di sini adalah 0, 10, 20, otomatis kalau di sini 11, di sini 12 volt. Di sini adalah angka 12 volt. Kenapa? Karena kita pakai batas ukur 50. Kita baca adalah 0 sampai 50. Angka yang kita baca adalah ini. 10, 20, 30, 40, 50. Nah, jadi kalau aki tadi 12 volt, kisaran angkanya dia harus menuju di sini. Kalau dia tegangan aki dalam kondisi normal. Nah, bagaimana cara mengukur tegangan AC? Nah, ini kita persiapkan. Untuk mengukur tegangan AC, kita harus ekstra hati-hati karena AC di sini bisa merusak multimeter kalau kita salah penempatan. Untuk mengukur tegangan AC, kita harus tempatkan di batas ukur AC seperti ini. Lebih tepatnya adalah batas ukur di 250 volt. Nah, kita lihat di kamera 250 volt AC. Kalau sudah yakin posisi seperti ini, baru kita sambungkan ke listrik. Karena sangat berbahaya, sangat rusak kalau ketika pada saat kita letakkan di sini di DC ataupun di ohm ataupun di ampere, tiba-tiba dia bisa rusak multimeter kita. Sakringnya putus, tapi biasanya komponen di dalam juga ikut rusak. Makanya untuk mengukur tegangan AC, ekstra hati-hati, yakinkan batas ukur sudah menunjuk pada tegangan AC seperti ini. Ya, coba kita mengukur tegangan AC. Hati-hati, ini jangan terjadi kontak langsung dengan ini karena bisa kesetrum.
Ini yakinkan kita memegang adalah prop yang bagian plastiknya supaya kita tidak stroke. Coba kita hidupkan. Ya, sekarang dia sudah hidup. Nah, ini langsung saja kita letakkan di sini. Nah, dia akan menunjukkan angka, atau biar rapatnya biar di kamera. Sudah ditunjukkan. Kita lihat. Ini maaf, ini agak sedikit longgar. Nah, sekarang karena kita batas ukurnya tadi adalah 250 volt, maka kita harus melihat skalanya adalah 0 sampai 250. Tapi bukan skala merah yang kita baca, tetap adalah skala hitam. Nah, kita lihat di sini ada angka 200, ada angka 250. Kita lihat skalanya hitam. Tengah-tengah di sini adalah 225. Otomatis satu strip itu bernilai 5. Nah, kita tambahkan saja. Di sini 200, 205, di sini adalah 210. Nah, jadi tegangan listrik kita di sini tidak nyampe 220, tetapi di sini adalah, jadi tegangan listrik kita tidak nyampe 220, tapi di sini hanya nyampe 210. Ya, masih batas toleransi. Ya. Kita lihat di sini ya. Jadi skala tetap skala yang hitam ini. Walaupun angkanya tetap di bawah, tapi strip yang kita baca adalah yang di atas. Demikianlah tutorial multimeter, dan tentunya saya menantikan saran serta pendapat maupun komentar dari para penonton. Dan jangan lupa untuk berlangganan pada channel ini. Terima kasih. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.